Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Ambarwati dari kelas 1A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran PT Unilever, tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis. Di sini kita membahas mengenai kasus pelanggaran PT Unilever. Dari Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan kasasi PT Unilever Indonesia Tbk sengketa merek dagang pasta gigi Strong melawan orang tua. Hasilnya Unilever dinyatakan tidak menjiplak merek pasta gigi Strong milik Edward Private Limited atau induk usaha grup orang tua. Putusan tersebut juga membalik kemenangan orang tua di persidangan sebelumnya di PN Jakarta Pusat yang menyatakan Unilever bersalah atas penggunaan kata strong pada produk Pepsodent serta dihukum didenda 30 miliar. Putusan itu diketok pada 30 Maret 2021 dengan panitera pengganti Ninil Eva Yustina duduk sebagai Ketua Majelis Hamdi dengan anggota Rahmi Mulyati dan Panji Widakdo. Pada kasus PT Unilever bermula saat Edward atau orang tua menggugat Unilever ke PN Jakpus pada tanggal 29 Mei dengan tuntutan bahwa pasta gigi merek Strong adalah miliknya Edward mendaftarkan merek formula Strong yang terdaftar IDM 000258478 kelas 3, yaitu pasta gigi sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, serta larutan kumur bukan untuk keperluan medis. Analisis dari kasus pelanggaran PT Unilever, ini juga pemerintah wajibkan pengusahaan bayar THR buruh penuh tahun ini. Pihak Edward menyatakan dirinya sebagai merek terkenal yang dapat dibuktikan dengan telah lama digunakan dan telah banyak investasi yang dilakukan Edward. Orang tua telah mempromosikan merek tersebut baik secara konvensional di media cetak maupun non-konvensional atau online. Menurut Edward, dengan adanya persamaan tersebut di atas, maka sejak tergugat mempromosikan, mengendarakan, dan menjual produk pasta gigi yang menggunakan merek yang serupa dengan merek Strong secara tanpa hak dan tanpa seizin dari penggugat. Hal ini berakibat menyesatkan konsumen karena mengira produk pasta gigi Unilever tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi merek Strong milik Edward. Karena itu Edward meminta PN Jakpus menyatakan dialah sebagai pemegang merek Strong. Lihat juga Mendagri ungkap resiko bila dana otsus apapun dicabut. Majelis Hakim PN Jakpus memenangkan gugatan tersebut pada awal Januari lalu dan Unilever Indonesia dihukum 30 miliar tak terima. Unilever pun menyatakan kasasi atas yang diketok PN Jakpus. Kasus pelanggaran PT Unilever, pandangan secara norma. Yang pertama, norma sosial, pandangan secara norma hukum,
Yang ketiga, pandangan secara norma agama. Pandangan secara norma sosial, kasus pasta gigi merek Strong yang ada di PT Unilever ini sangat jelas melanggar norma-norma yang ada, salah satunya norma sosial dengan menyalahgunakan merek pasta gigi yang sama. Pandangan secara norma hukum, kasus pelanggaran pasta gigi merek Strong yang ada di PT Unilever ini secara norma hukum, kasus pasta gigi ini termasuk pelanggaran hukum tentang kasus peniruan merek pasta gigi. Pandangan secara norma agama, kasus pasta gigi merek Strong yang ada di PT Unilever secara norma agama Islam berdasarkan keterangan Al-Quran, Al-Hadis menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian tentang harta dan melarang terjadi curangan. Para ulama juga sepakat bahwa berbohong adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan yang bisa diambil PT Unilever Indonesia terkait keputusan MA atas kasasi tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk Reseksi Damayanti mengatakan masih menunggu salinan resesi putusan MA dan belum bisa berkomentar lebih lanjut. Kami masih menunggu salinan yang dimaksud dan belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh. Kami tetap menghormati proses hukum yang berlaku, terangnya. Sekian dari video saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.